Halo guys, dimanapun kalian berada, semoga paket internet kalian tetap strong ya. Oke, kali ini saya menceritakan kisah dari seorang mafia. Kalian pasti sering mendengar atau pernah menonton film-film mafia sebelumnya. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang diangkat dari buku berjudul Loving Pablo, dan filmnya dirilis di Italia pada September tahun 2017. Tanpa berlama-lama lagi, inilah kisahnya. En el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Pero usted puede asegurar que su dinero... Cerita ini bermula di Kolombia pada tahun 1981. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir di Rio Negro, Kolombia pada 1 Desember 1949. Bersama anak buahnya, Pablo mampu menguasai sekitar 80% pasar narkotika di Amerika Serikat pada waktu itu. Dan harga jual narkoba di Amerika Serikat yang sangat tinggi membuat Pablo tercatat sebagai kartel narkoba terkaya di dunia dari Kolombia. Rakyat Medellin sangat cinta pada Pablo karena sebagian hasil penjualan narkoba ia gunakan untuk membangun kota di mana ia dibesarkan di sana. Selain itu, ratusan anak buah Pablo juga rela mati untuk melindungi dirinya dari kelompok-kelompok mafia lainnya yang ingin membunuh Pablo. Pablo juga memiliki hubungan terlarang dengan seorang jurnalis terkenal di Kolombia bernama Virginia Vallejo. Meskipun memiliki banyak pacar-pacar muda, Pablo memiliki istri cantik yang selalu setia padanya serta 2 orang anak. Karena menurut Pablo, harta paling berharga apapun caranya itu, ia akan tetap selalu dilindungi. Pablo seorang yang sangat berambisi tinggi dan tidak mau menyerah pada siapapun. Termasuk lawannya ia akan bunuh dan singkirkan demi berjalannya bisnis narkotikanya. Sehingga tiba waktu di mana ada ratusan kilo narkoba ia kirim menggunakan pesawat pribadinya mendarat di tengah-tengah tol di Florida, Amerika Serikat, dan membuat kondisi jalan macet total. Ini menjadi kegilaan yang dilakukan benar-benar membuat kita berpikir bahwa inilah mafia sesungguhnya yang bisa menguasai dunia. Pada saat itu, di Amerika Serikat, bisnis narkoba sangat bebas dan terlihat tidak takut akan hukum dan pemerintah. Seakan tunduk dengan kartel-kartel narkoba, dan faktanya anak buah Pablo bukan hanya di Kolombia saja, namun mereka semua berada juga di Amerika Serikat untuk mengatur bisnis narkobanya. Pada suatu waktu, Pablo dan anak buahnya membuat rencana untuk menjadi anggota Kongres, di mana jika ia terpilih, Pablo akan semakin dihormati, dan yang terpenting adalah di mana bisnis-bisnisnya akan lancar dan tidak ada lagi yang menghalangi. Pablo juga membuat kesepakatan kepada pemerintah jika ia menang Kongres, ia akan membayar seluruh utang negara dengan syarat membebaskan peraturan ekstradisi untuk dapat melancarkan pengiriman narkotikanya. Dan faktanya, pemerintah menolak penuh apa yang dibicarakan Pablo. Alhasil, sudah pasti salah satu pemimpin dan beberapa jajarannya dibunuh satu persatu oleh anak buah Pablo, dan Pablo menyatakan perang dengan pemerintah. Dikarenakan Pablo menyatakan perang dengan pemerintah, ia menyuruh seluruh anak buah dan masanya untuk mengawasi dan menjaga pelariannya agar tidak tertangkap oleh pemerintah. Di sisi lain, tim khusus dan tentara kesulitan untuk menemukan keberadaan Pablo dikarenakan telepon yang disadap telah dimanipulasi oleh massa dan anak buah Pablo, sehingga pencarian yang dilakukan sulit ditemukan. Di tempat yang berbeda, anak buah terkuat Pablo, Monje, tewas tertembak oleh orang tak dikenal.
Ini menyebabkan bisnis kartel mulai melemah. Dirasa belum membuahkan hasil, tim pencari Pablo tidak menyerah, yang pada akhirnya menemukan keberadaan Pablo di tengah-tengah kebun pisang. Namun terjadi pelarian keras dan perlawanan keras, dan lagi-lagi Pablo melarikan diri ke tengah hutan lebat. Singkat cerita, setelah pelariannya, Pablo kembali untuk berunding dengan pemerintah dan menyatakan perang berakhir. Dan Pablo menginginkan perdamaian dengan pemerintah usai anak buahnya habis dibunuh. Namun setelah perundingan selesai dengan pemerintah, Pablo justru menyerang dan membunuh anggota kartel saingan dan kelompok paramiliternya untuk dipaksa bergabung ke dalam bisnis Pablo. Dengan kejadian pembunuhan itu, Pablo kembali buron dan polisi sepakat untuk menangkap dan menembak Pablo di tempat jika Pablo kembali melarikan diri. Berkat telepon yang digunakan Pablo untuk menelpon anaknya, polisi mengetahui dan menyadap keberadaan Pablo dan segera ke lokasi untuk menangkapnya. Namun setelah disergap, Pablo justru ingin melarikan diri, yang mengakibatkan Pablo tertembak dan meninggal di tempat. Dan film pun berakhir. Hidup Kolombia, hidup Kolombia, hidup Kolombia.